Selamat siang anak negeri, apa kareba? Aku mau ajak kalian buat jalan-jalan ke Maros, Sulawesi Selatan. Di sini, aku mau cari buah dan bunga nipan untuk dibuat jadi sirup dan lawan nipah yang enak banget. Aku juga mau cari ikan samelang, salah satu ikan khas dari Ramang-Ramang. Aku juga mau belajar, membuat, dan memainkan alat musik tradisional Bugis. Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Aku lagi menyusuri salah satu sungai yang paling terkenal di Maros, Sungai Putih di Ramang-Ramang. Sungai Putih adalah sungai yang membelah pegunungan kapur Ramang-Ramang. Nama Sungai Putih diambil dari bahasa Makassar yang berarti putih. Tapi aku mau cari Monik dulu. Katanya dia nunggu di dermaga. Nah, itu dia. Hai Monik, ayo naik. Siap. Udah aku tunggu dari tadi. Yuk kita menikmati keindahan salah satu pegunungan kat terbesar di dunia. Hanya kalah dari Tiongkok dan Vietnam loh. Nah, kalau mau menjelajah kemegahan Ramang-Ramang, ya cuma Sungai Putih ini akses satu-satunya. Soalnya, untuk menuju Kampung Barua yang ada di dalam, tidak ada jalan sama sekali. Hanya ada sungai dan jalan setapak di pemantang sawah. Makanya, untuk keluar masuk semua warga harus menggunakan perahu katinting seperti ini. Oh iya, saat menikmati keindahan Ramang-Ramang, mata kalian pasti melihat jajaran rapih nipah yang terhampar di bibir sungainya kan? Iyap, pohon nipah, salah satu tanaman yang biasa tumbuh di sekitar aliran Sungai Putih ini. Cari buahnya yuk, katanya enak untuk dimakan loh. Nah, jadi ini adalah buah nipah yang kita cari. Buah nipah ini adalah jenis tumbuhan palem-paleman yang tumbuh di sekitar sungai dekat muara. Nipah adalah sejenis palma yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut dekat tepi laut ini. Biji nipah yang masih muda sangat mirip dengan kolang-kaling. Setelah dibelah, bisa langsung dimakan seperti ini ya. Kalau beruntung, kamu juga bisa mendapatkan sedikit air yang sangat menyegarkan. Eits, jangan dihabiskan ya. Buah nipah ini harus kita bawa buat diolah jadi sesuatu yang enak banget. Oh iya, bukan cuma buahnya loh yang bisa dimakan. Bakal buah yang masih berbentuk bunga muda juga bisa. Ini dulu bunganya baru jadi buah nipah. Jadi ini bunganya, ini buahnya. Tuh, bisa dibedakan kan? Wah, serius bisa dimakan? Kan keras banget begini. Jadi makin penasaran aku. Yuk, bawa pulang. Ada banyak cara untuk menikmati buah nipah. Nah, kalau buah nipah dicampur dengan gula pasir dan rebusan kayu secang, ada yang tahu mau dibuat apa? Nah, selain bisa dimakan secara langsung, buah nipah ini juga bisa dibikin menjadi sirup. Sisa ditambahkan kayu manis dan kayu secang. Om Iwan adalah salah satu penggagas minuman menyegarkan yang satu ini. Tapi sebelum mencicipi kesegaran sirup nipahnya, kita harus kerja keras dulu, mengeluarkan buah dari kulitnya. Soalnya serupa dengan kelapa. Setelah kulit luar dan serabutnya dipotong,
bagian dalam ada kulit keras yang menyerupai batok yang harus kita buka. Setelah terbuka, daging buah nipah ini harus kita potong kecil mungkin, biar gampang menyatu dengan bahan-bahan lainnya. Nah, sambil menunggu Dewa dan Om Iwan ngumpulin buahnya, aku mau mempersiapkan bahan lainnya dulu. Saya lagi membuat air gula untuk campuran sirup buah nipahnya, dan ini salah satu inovasi dari masyarakat Ramang-Ramang. Rebus dulu gula pasir dan kayu manis. Ini yang akan membuat rasa dari sirupnya lebih mantap. Dewa, sudah siapkah buah nipahnya? Sudah siap ini. Aku bawa ke sana ya. Langsung masukkan ke air gulanya kan? Bener banget, biar makin empuk dan lumer saat dinikmati nanti. Kalau sudah matang, bisa langsung angkat dan masukkan ke dalam gelas. Eits, tapi belum sampai di sini. Kita masih harus bikin air secangnya. Nah, kayu secang yang direbus ini langsung mengeluarkan warna merah yang kuat dan khas. Jadi tambahan air yang biasa ada di jamu-jamu ini, selain menambah varian rasanya, juga bisa mempercantik warnanya. Yuk, sekarang kita satukan semua bahannya. Air gula dan nipah yang paling bawah. Tambahkan dengan es batu di atasnya. Baru tuangkan air secang di atasnya. Nah, bagus kan tampilannya? Karena ada perbedaan massa jenis antara air gula, nipah, dan air secang. Makanya warna merah dan putihnya tidak langsung tercampur. Jadi ada gradasi begini. Sip, ini dia sirup nipah dari Ramang-Ramang. Siap menyegarkan tenggorokan. Oh iya, salah satu tambahan yang bisa diberikan saat minum sirup nipah seperti ini adalah jeruk nipis. Bikin rasanya jadi jauh lebih segar. Jadi sebenarnya secang ini berwarna merah, tapi kalau kita kasih perasan jeruk, dia bakalan berubah warna. Nih, kalian lihat ya. Yuk, diaduk dulu. Tuh, sulap bukan sih, tapi nyata. Bukan cuma warnanya saja yang bagus, rasanya juga enak banget kok. Seger. Nah, rasa sirup buah nipah ini gurih dan manis. Ditambahkan dengan kayu manis dan kayu secam, makanya rasanya lebih kaya rasa. Ini cocok untuk buka puasa ya, Om Iwan? Iya, apalagi kalau siang. Apaan apa sih? Masih seputar nipah. Masih ingat kan dengan bakal buah nipah yang tadi kita cari tadi? Tambah penasaran kan bakal buah sekeras apa ini? Bisa diolah jadi apa? Tenang, bakal buah nipah ini jadi lebih empuk setelah dikupas, diparut, dan direndam. Lawa adalah hidangan dari Sulawesi Selatan yang pada umumnya menggunakan ikan segar dan berbagai campuran sayuran. Dimatangkan dengan proses pengemasan dan menggunakan campuran kelapa sangrai. Tapi beda dengan lawa di sini, karena menggunakan bakal buah nipah sebagai bahan utamanya. Bahan dan proses lainnya ikut menyesuaikan. Jadi, ciri khas rasanya lawa itu ada rasa asam dan pedas, makanya kita harus memakai cuka dan merica. Ya kan, Bu? Iya. Ini udah cukup nggak, Bu? Selain merica, haluskan juga bawang merah, bawang putih, dan serai yang sudah dipotong-potong sebelumnya. Pokoknya kita menggunakan kombinasi bumbu yang rasanya cukup menyengat. Oh iya, ada juga kelapa sangrai dan kelapa segar yang diparut. Belum lagi bakal buah nipah ini. Setelah dikupas dan diparut sampai halus, masih harus ditreatment khusus. Jadi bakal buah nipah ini sebelum dimasak harus direndam terlebih dahulu selama kurang lebih 2 hari. Gunanya untuk apa? Untuk menghilangkan getah dan rasa getir di lidah.
Selain itu, proses perendaman juga membuat bakal buah nipah ini menjadi jauh lebih empuk. Sip, semua sudah siap. Sekarang kita masak. Tumis dulu semua bumbu halusnya. Kemudian tambahkan cuka atau air asam. Setelah bumbunya matang, masukkan bakal buah nipahnya. Tambahkan kelapa yang sudah diparut. Oh iya, jangan lupa tambahkan kelapa sangrenya juga, biar lebih gurih. Kalau mau, kalian juga bisa kok tambahkan dengan ikan-ikan kecil yang masih segar. Sip, sudah jadi deh. Ini dia, lawa bakal buah nipah siap dihidangkan. Oh iya, itu ada Kak Sunar dan teman-temannya. Kita ajak makan sekalian yuk. Jadi tekstur dari lawa ini mirip-mirip dengan ayam suwir, cuman ada rasa-rasa asam sedikit. Namun itu yang membuat lawa ini serasa jadi kayak seger begitu. Dan ada rasa gurihnya juga, karena kan tadi kita memakai kelapa yang diparut dan kelapa yang disangrai. Jadi benar-benar rasanya lebih nikmat. Bukan hanya nikmat, tapi lawa bakal nipah ini juga kaya dengan manfaat. Si pedas segar ini bagus loh buat pencernaan kita, karena alam memberikan banyak manfaat.